Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajma'in, amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dimanapun berada, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada jamaah yang kedapatan kurang sehat, maka Ikhwan doakan agar lekas sembuh dan dapat kembali beribadah di Masjid Jami Al-Fatah. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ikhwan mengambil tema fanatik. Sikap fanatik merupakan kekeliruan besar yang akan mendatangkan bencana, bukan saja bagi kaum muslimin, namun juga bagi diri sendiri. Fanatik mazhab inilah yang merupakan salah satu penyebab dominan mengapa Islam tercerai-berai. Masing-masing berpendapat hanya mazhab atau pahamnya yang benar dan menganggap paham orang lain keliru. Padahal jangankan membunuh sesama muslim, memutuskan persaudaraan antar muslim saja jelas-jelas dilaknat Allah. Dalam Quran surat Al-Hujurat juz ke-49 ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akawaikum wataquluha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat merusak di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka serta dibutakannya penglihatan mereka. Quran surat Muhammad juz 47 ayat 22 dan 23. Dan dijelaskan pula pada surat An-Nahl juz ke-16 ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adl wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sikap fanatik mazhab ini membuat orang menjadi bodoh dan berpandangan sempit, karena mereka tidak mau mendengar pendapat dari orang yang berbeda mazhab atau paham dengannya.
Mereka melihat siapa yang bicara, bukan apa yang disampaikannya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umat Islam menuntut ilmu sebanyak-banyaknya? Tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan maksud daripada Al-Quran. Mengapa kita harus menutup pintu, apalagi sampai memutuskan persaudaraan dengan muslim lainnya yang berbeda pandangan? Dalam hal-hal sebenarnya bukan prinsip utama. Bukankah ini di luar nalar yang sehat? Apakah peringatan-peringatan Allah dan Rasulullah sudah tidak ada harganya lagi, sehingga tidak mampu membuka belenggu nafsu dan membuka pintu toleransi? Seperti dikatakan dalam Quran surat An-Nahl juz ke-16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bimman dola ang sabilihi wa huwa a'lamu bimman dola ang sasilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang sangat suka bertengkar. Hadis riwayat Muslim. Janganlah kamu bermusuh-musuhan, dan janganlah kamu bermarah-marahan, dan janganlah kamu memutuskan kasih sayang, dan hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi orang Islam bahwa memusuhi dia akan saudaranya lebih daripada 3 hari. Buat apa terpecah-pecah sehingga umat Islam menjadi lemah? Bukankah di akhirat nanti kita tidak diminta bertanggung jawab atas perbuatan orang lain? Bukankah tugas kita hanya sebatas menyampaikan saja dan tidak dituntut oleh Allah untuk bertanggung jawab jika orang tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan? Al-Quran mengisyaratkan, janganlah kamu termasuk yang musyrik, yang terdiri dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Kemudian mereka menjadi kelompok-kelompok, setiap kelompok membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Quran surat Ar-Rum ayat 32 Quran surat Ar-Rum ayat 32. Dijelaskan, janganlah kamu termasuk yang musyrik yang terdiri dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Kemudian mereka menjadi kelompok-kelompok, setiap kelompok membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, dan jangan Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami.
Subhana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertobat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.